berbakso sawit turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayona porocu adayat narayanu ewedem sarum yad buatem yascebawiyam Neskolangku niranjan niruya kolku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama sama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papibya Wala Yesus sadisiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu Santawiyo manaswa dosa At permadat kesamam Om santi Om Serunya menikmati keindahan bawah laut di Pulau Nusa Lembongan.
Sempat mati mesin di udara selama 2 kali, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mendarat darurat di pinggir pantai. Tekan angka golput saat Pilgub Bali, KPU Buleleng gelar permainan tradisional tajok atau enggrang. Meski menyandang disabilitas, tidak menyurutkan semangat Putu Ari Krisna Saputra untuk bermain bola. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentu saja kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Nah, kalau lagi bingung mau liburan di Bali kemana ya? Pulau Nusa Lembongan bisa jadi referensi wisata untuk Anda. Pulau yang berjarak 11 km dari Bali ini menawarkan keindahan surga bawah laut dan juga lokasi wisata kece yang bisa Anda kunjungi. Kalau ngomongin Bali ya, rasanya itu every day is holiday. Nggak peduli tuh hari Senin, Selasa, Rabu, ya pokoknya semua tempat yang kita kunjungin di Bali tuh rasanya jadi magnet banget buat jadi lokasi wisata. Tapi kali ini Vera nggak bakal rekomendasikan lokasi wisata yang ada di Bali. Kita bakalan geser ke sedikit tenggara arah Pulau Bali, tepatnya di Pulau Lembongan. Jadi pulau ini masuk di kawasan Kabupaten Kelungkung dan tempatnya ciamik banget. Yuhu, waktunya liburan. Pulau Nusa Lembongan bisa jadi list lokasi wisata kalau kalian lagi ke Bali nih. Gak perlu khawatir untuk bisa nikmati liburan di Nusa Lembongan. Kalian bisa pilih jadi backpacker atau menggunakan jasa tour dan travel. Karena sekarang sudah banyak jasa tour dan travel yang menawarkan liburan di pulau kece ini nih. Liburan kali ini, saya pilih jasa Equator Beach Club dari Cendana Group. Cukup pesan via online dan ambil tiket, langsung deh liburan kita mulai. Ya, berjarak 11 km dari Pulau Bali ada 2 cara nih yang bisa kita tempuh untuk bisa sampai ke Nusa Lembongan. Yang pertama, kita bisa naik jukung tradisional. Jarak tempuhnya 1 sampai 1,5 jam. Kalau saya sih pilih cara yang kedua, jarak tempuhnya hanya 30 menit kalau kita naik kapal motor cepat. Yap, dari dermaga di Pulau Serangan dan Pasar ini, saya memulai perjalanan ke Nusa Lembongan. Penyeberangan menuju Lembongan menggunakan kapal cepat yang tidak bisa sewaktu-waktu ada alias sudah terjadwal, yakni di jam 8 dan jam 10 pagi. 30 menit perjalanan, kita akan sampai ke lokasi wisata yang pertama. Tujuan utama kita ialah ponton wahana air, memulai aktivitas di Pulau Nusa Lembongan dengan aktivitas water sport. Yuhu! Eits, kalau ingin mencoba semua wahana permainan air, kalian nggak perlu khawatir. Sekalipun tak bisa berenang, akan ada instruktur yang mendampingi Anda sehingga keselamatan terjamin. Menjadi standar kita yang paling pertama ya, karena kita bermain di air, risikonya sangat-sangat tinggi sekali. Jadi kita di sini sudah memenuhi standar safety untuk permainan air. Contoh, semua aktiviti air itu kita harus memakai life jacket kecuali sea walker, dan itu pun sea walker kita dipandu sama diver kita yang selalu memandu, dan sebelum kita melakukan semua aktiviti kita melakukan safety briefing dulu kepada semua tamu-tamu kita. Ada banyak aktivitas air yang bisa kita coba di sini. Mulai dari banana boat, frenzy, snorkeling, sea walker, semuanya ada. Tinggal pilih mau main yang mana. Tapi yang paling favorit ialah Sea Walker, karena pesona keindahan bawah laut Pulau Nusa Lembongan ini emang keren. Semua aktivitas airnya sudah kita coba, mulai dari banana boat, terus tadi main frenzy juga, sama yang barusan terakhir ada Sea Walker. Di dalam keren banget, ikannya lucu-lucu. Tapi kalau ke Lembongan cuma main di air aja itu kurang seru. Sekarang kita bakalan keliling ke Pulau Lembongan. Yuk. Hanya butuh waktu 5 menit dari ponton water sport untuk sampai ke daratan Pulau Nusa Lembongan. Sebelum jalan-jalan, ganti baju dulu.
Tara, nah sekarang udah ganti baju dan waktunya keliling Pulau Nusa Lembongan. Let's go! Secara administratif, Pulau Nusa Lembongan masuk di kawasan Kabupaten Klungkung. Dipisahkan oleh Selat Badung, pulau ini berdekatan dengan Pulau Nusa Ceningan dan Nusa Penida. Luas daratannya pun tak begitu besar, hanya memiliki panjang 4,6 km dan lebar 1,5 km. Jadi bisa banget nih kalau eksplor Pulau Nusa Lembongan dalam satu hari, asik kan? Luas daratannya yang tak begitu besar, bisa banget nih kalau kita keliling Pulau Nusa Lembongan dengan berjalan kaki. Tapi kalian juga nggak perlu khawatir, kalau malas untuk jalan kaki, kalian bisa menggunakan jasa mobil umum. Lokasi pertama yang akan saya kunjungi ialah Panorama. Tempat ini menjadi hits karena berada di kawasan tinggi Pulau Nusa Lembongan. Dari sini, kita bisa melihat keindahan pantai Nusa Lembongan dari ketinggian. Keren banget kan? Lokasi favorit wisatawan yang berikutnya adalah Devil Tears. Deburan ombak yang menghantam karang lalu mengalir ke bawah tebing memberi kesan seperti air mata yang terjatuh. Dipadukan dengan tebing karang yang runcing dan suara deburan ombak yang kencang, lokasi ini dinamakan Devil Tears. Banyak wisatawan yang datang ke sini untuk berfoto di spot-spot kece. Gak cuma Devil Tears, lokasi terakhir di Nusa Lembongan yang saya kunjungi ialah Jembatan Kuning. Jembatan yang berada di ujung Pulau Nusa Lembongan ini adalah jalan penghubung ke Pulau Nusa Ceningan. Ya, satu tempat yang nggak boleh dilewatin kalau kita lagi jalan-jalan di Nusa Lembongan adalah ini dia, Jembatan Kuning atau Jembatan Cinta. Jadi jembatan ini baru resmi dioperasikan kembali tuh di bulan Maret tahun 2017. Setelah sebelumnya di tahun 2016, tepatnya di bulan Oktober, jembatan ini sempat roboh seperti itu. Nah, dikatakan Jembatan Cinta sih biasanya karena banyak sekali pasangan muda-mudi yang biasanya mengabadikan momen kemesraan mereka di jembatan ini. Saking kecenya panorama di Lembongan membuat saya sampai lupa waktu keasikan mengeksplor pulau ini. Tak terasa sudah waktunya makan siang. Nah, referensi berikutnya adalah kuliner nih. Untuk cari tempat makan yang enak, kalian nggak perlu khawatir. Karena di sini banyak banget warung dan rumah makan yang bisa kalian coba. Salah satunya ini nih, Pepita Resto. Banyak pilihan menu makan siang yang bisa kita nikmatin, mulai dari traditional food hingga western food. Ya, ini dia menu makan siang saya, taco salad dengan minuman Osama. Jadi minuman ini perpaduan antara jeruk, stroberi, dan buah mangga. Ini cocok banget nih karena cuaca di Pulau Nusa Lembongan ini kan panas. Nah, sekarang waktunya makan. Seharian mengunjungi beberapa lokasi di wisata Lembongan cukup menguras tenaga ya. Saatnya saya relaksasi dengan spa. Pilihan saya jatuh pada Balinese Massage. Yap, pijat tradisional ala orang Bali. Dijamin deh setelah pijit, badan pun akan kembali bugar. Nah, jika Anda masih bingung akan kemana untuk menghabiskan waktu liburan di Bali, Pulau Nusa Lembongan bisa jadi referensi wisata Anda. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Sempat mati mesin di udara selama 2 kali, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mendarat darurat di pinggir pantai. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers,
tapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti itu. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Life. hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Berapa bersaudara? Gue bertiga. Tiga kayak begini ya. Keren kan? Istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya. Aku ditabok aja masuk di mana muka non. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Sempat mati mesin di udara selama 2 kali, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mendarat darurat di pinggir pantai. Beruntung Irwandi selamat meski bagian sayap pesawat patah. Pesawat jenis Sar Cairo milik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ini Sabtu kemarin mendarat darurat di pesisir pantai Pekanbadak Aceh Besar. Warga yang melihat insiden ini pun langsung mendekat ke pesawat dan mengevakuasi gubernur dan pesawatnya. Beruntung Gubernur Aceh itu selamat. Sementara pesawat mengalami patah sayap, upaya pendaratan darurat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih fatal. Saya akan langsung cabut parasut. Nah, ini pesawat dilengkapi dengan pelontar, dengan roket. Di roketnya diikat parasut keluar. Nah, ini baru saya lakukan kalau nggak ada tempat mendarat darurat. Saya kan rencana banyak masuk ke pasir, tapi pasir nggak mampu menampung ban. Insiden mendarat darurat ini dilakukan Gubernur Aceh usai kunjungan kerja di Kabupaten Aceh Jaya menuju Pangkalan Lanut Belang Bintang Aceh Besar. Namun di kawasan Long, mesin pesawat tiba-tiba mati. Irwandi adalah Gubernur Aceh yang dikenal punya hobi menerbangkan pesawat pribadi. Pesawat miliknya dinamai Hanakaru Hokagata, yakni sebuah sindiran untuk para eksponen GAM yang tak mau pulang meski Aceh kini sudah damai. Munandar Samsudin melaporkan untuk Net. Ya, selanjutnya sepanjang pekan kemarin 3 pesohor dari dunia hiburan diciduk polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Mereka adalah Fahri Albar, Roro Fitria dan juga Dawia putri penyanyi dangdut Elvi Sukayasi. 14 Februari 2018, Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Fahri Albar di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Dari salah satu kamar di rumah Fahri, polisi menyita barang bukti 0,8 gram sabu, 13 tablet Dumolit, 1 butir Calmblad, dan alat isap sabu. Dalam konferensi pers, anak dari Ahmad Albar ini bungkam, namun kepada polisi Fahri mengaku mengonsumsi sabu karena depresi. Bahkan hasil tes urin Fahri menunjukkan ia positif menggunakan zat terlarang itu. Dari penelusuran polisi, 4 Februari lalu Fahri membeli sabu seharga 1,6 juta rupiah per paket dari seseorang berinisial D. Karena kasus ini pun Fahri dijerat pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Di hari yang sama, artis Roro Fitria dalam pekan kemarin juga tertangkap di rumahnya di kawasan Ragunan. Sebelumnya Roro Fitria memesan sabu seberat 2,4 gram seharga 4 juta rupiah dari seseorang berinisial WH. Tak bisa berkutik, Roro pun hanya bisa pasrah menangis kala kasusnya digelar oleh kepolisian.
Dalam pengakuannya, Roro mengaku 2 kali mengonsumsi sabu dalam bulan Januari lalu. Sabu yang ia beli rencananya akan ia gunakan untuk merayakan malam Valentine. Roro dan WH terancam pasal narkotika dan perantara jual beli narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Sementara itu, 16 Februari lalu, polisi menciduk anak-anak pedangdut senior Elvi Sukaisi di rumahnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Mereka yang tertangkap yaitu Dawia dan Syeham, keduanya juga dikenal sebagai artis dan juga anak-anak Elvi Sukaisi. Lalu Muhammad, pacar Dawia, dan juga Hauri Gita yang tengah hamil 6 bulan. Di dalam rumah Elvi Sukaisi, mereka sedang pesta narkoba dan mengisap sabu bergantian. Polisi menyita sejumlah barang bukti terkait narkoba dan juga 2 klip sabu seberat 0,46 dan 0,45 gram. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan. Pasalnya polisi mencurigai Dawia dan sang kekasih Muhammad merupakan pengedar narkoba. Keempat tersangka dijerat dengan pasal narkoba dengan ancaman hukuman pidana penjara dari 5 hingga 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar berhasil menangkap pelaku pengedar narkoba. Pelaku yang baru berusia 19 tahun ini mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana Lapas Kerobokan Denpasar. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar berhasil menangkap seorang pengedar narkoba jaringan Lapas Kerobokan Denpasar. Pelaku berinisial KSM yang berusia 19 tahun ditangkap pada 16 Februari lalu di rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 65 plastik klip berisi kristal bening sabu dengan total mencapai 134,68 gram, 204 butir tablet ekstasi serta 50 butir tablet Happy Five. KSM mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana Lapas Denpasar berinisial DN. Dari hasil mengedarkan narkoba, KSM mendapat upah Rp50.000 per paketnya. Biasanya, KSM mengedarkan barang haram tersebut di seputaran kota Denpasar. Seorang dengan inisial DN. Nah, kemudian peran yang bersangkutan adalah menerima barang, kemudian menjual kepada orang lain atau mengedarkan kepada orang lain. Dengan imbalan setiap paket yang berhasil itu dengan upah tertentu. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini lantaran melibatkan jaringan lapas. Sementara motif ekonomi disinyalir menjadi alasan perbuatan pelaku. Pelaku KSM sendiri sebelumnya sempat tersandung kasus serupa pada tahun 2015 sebagai pengguna narkoba. Akibat perbuatannya, KSM dijerat dengan pasal 111 dan 112 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Penyerangan terhadap pengasuh pondok pesantren terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Pelaku berhasil diamankan oleh santri dan warga. Inilah sosok pelaku penyerangan pengasuh pondok pesantren Karangasem, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu siang. Pria bernama Paijo ini diamankan petugas setelah berhasil ditangkap warga dan santri. Kejadian bermula saat Kiai Haji Hakam Mubarok hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba pelaku menyerang dari belakang. Korban pun lari namun terjatuh. Korban terluka di tangan akibat terjatuh. Belum diketahui motif pelaku, namun saat dimintai keterangan di Mapolres Lamongan, pelaku bernama Paijo ini diduga mengidap penyakit kejiwaan. Sementara info yang kita dapat masih ini yang bersangkutannya ngejar ke dalam pondok, yang dikejar ketua pondok pesantren Karangasem terjatuh. Nah, mungkin setelah itu diamankan oleh warga setempat dan diamankan ke polsek. Sementara ini yang sudah dibawa ke sini antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, besok mungkin kita akan cek ke kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi akan bawa pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan tes kejiwaan. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Datangnya Hari Raya Imlek 2569 disambut warga di berbagai daerah dengan cara yang unik. Di Sorong, Papua Barat, karnaval budaya lintas agama dilaksanakan sebagai upaya pelestarian tradisi leluhur perekat toleransi. Busana dan pernak-pernik khas Tionghoa hingga gelaran atraksi kesenian barongsai lazim kita jumpai di berbagai daerah saat perayaan Tahun Baru Imlek. Pemandangan ini akan berbeda saat Anda mengunjungi Kampung Cina di Pulau Dom, distrik Sorong, Kepulauan Papua Barat. Di pulau peninggalan kolonial Belanda ini, keramaian perayaan Tahun Baru Cina ini terasa sangat meriah 2 atau 3 hari setelah momentum perayaan.
Tanpa menghilangkan makna perayaan, karnaval budaya hingga atraksi kesenian digelar. Pesertanya lintas agama dan suku. Selain hiburan, tradisi ini pun jadi wujud kebersamaan dan semangat toleransi warga. Suku-suku yang ada nih, terutama kami orang asli Papua yang mendiami Pulau Dom ini, kami baru tahu betul dan kenal betul bagaimana budaya orang Tiongkok yang sebenarnya. Kami kalau tadi barongsai kami melihat itu terjadi di televisi atau media massa lainnya. Tapi hari ini kami melihat sendiri dengan mata kepala kami. Hidup dengan aman dan rukun, ya tidak dibeda-bedakan antara Muslim dan agama yang cenderung Cina dan Nusantara lainnya. Menjaga kebersamaan tanpa membedakan suku, ras, dan agama harus tetap menjadi impian dan tujuan utama. Perekat kedamaian di Timur Nusantara, Bumi Cendrawasih. Pulau Dom ini perlu untuk kita lestarikan, baik sejarahnya, kebudayaannya, untuk generasi kita yang akan datang. Bahwa Dom ini selalu damai, kita walaupun orang dari Cina tapi diterima baik oleh orang yang di Papua, khususnya orang Moi. Dan kami ada orang Bugis, ada orang Flores, ada orang Sangir, ada orang Jawa, bahkan inilah Nusantara kecil di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya Papua memang tak ada habisnya. Pesonanya termasyur hingga ke penghujung dunia. Dan toleransi Kota Sorong adalah salah satunya. Krista Lelifna melaporkan untuk NET. Tekan angka golput saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, KPU Buleleng menggelar permainan tradisional tajok atau engkrang. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Gimana yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa Jangan nah aja dong, dicobain juga dong. manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada lalu. Sarasehan hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET.
Iya, KPU telah umumkan nomor urut 14 partai politik yang siap bertarung dalam pemilu 2019 mendatang. Artinya mesin kompetisi partai-partai sudah mulai dipanaskan. Pastinya semua sudah mulai susun strategi. Nah, menariknya nih, mulai dari tokoh lama hingga semangat para anak muda akan menghiasi dunia politik 2019. Komisi Pemilihan Umum telah mengundi dan mengumumkan 14 nomor urut Partai Nasional peserta pemilihan umum 2019 Minggu malam. Sebanyak 14 partai politik ini pun siap bertarung memperebutkan 196,5 juta suara rakyat Indonesia pada April tahun depan. Tentu saja nomor urut ini punya makna penting karena akan menjadi jingle partai agar mudah diingat para pemilih di bilik suara. Usai kantongi nomor urut, partai-partai pun langsung bergerak menyusun strategi. Tak terkecuali Partai Solidaritas Indonesia yang jadi pemula di pemilu kali ini. Menampilkan sosok para anak muda tak gentar menantang para seniornya. Kita tawarkan solusi untuk menghadirkan politik yang baik yang bisa membawa kesejahteraan buat banyak orang. Cara satu-satunya adalah dengan mekanisme perekrutan yang baik. Kita buka kepada semua orang yang ingin memperbaiki Indonesia, ayo gabung sama-sama. Tidak perlu takut dimintai uang formulir, uang saksi atau uang apapun. Meski para petinggi partai akui pesta demokrasi akan berjalan panas, namun masing-masing dari mereka berjanji akan menjaga tahun politik nanti tetap aman dan menjaga kemajemukan masyarakat Indonesia. Menggunakan baju-baju adat dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan bahwa pemilu ini dibangun di atas fondasi keragaman. Karena itu tidak pada tempatnya kita menyoal perbedaan di antara kita, karena memang kita berbeda. Yang penting apapun partai politiknya, apapun bajunya, apapun warnanya, kita tetap satu untuk Indonesia. Tahapan pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden bakal digelar serentak pada 17 April 2019. Dan berikut ini nomor urut 14 partai peserta pemilu yang mulai panaskan mesin-mesin kompetisi. Dan ada 4 partai lokal Aceh yang juga telah mendapat nomor urut. Tim Liputan melaporkan untuk NET. 14 partai politik nasional siap unjuk dalam kontestasi politik tahun depan. Dari tokoh lama hingga semangat para anak muda akan menghiasi dunia politik 2019. Sukaria memenuhi pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di Gedung KPU Jakarta Pusat Minggu sore. 14 pimpinan partai nasional secara langsung hadir dalam acara ini, termasuk peserta baru seperti Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Selain menggunakan atribut resmi partai, para tokoh politik ini juga melakukan parade kostum kebinekaan atau pakaian kekinian. Seperti nampak pada Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin. Berbalut jaket warna hijau khas PKB, ia juga mengenakan topi adat dari Papua. Bukan hanya itu, Partai PPP juga menampilkan baju adat dari lintas daerah Nusantara. Hal ini diakui Sang Ketua Umum Partai Ka'bah sebagai simbol kemajemukan bangsa. Pakai baju adat karena kami ingin mengajak pemilu ini sebagai festif ya, sebagai kegembiraan dalam balutan keragaman. Karena itu kami sengaja menggunakan baju-baju adat dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan bahwa pemilu ini dibangun di atas fondasi keragaman. Karena itu tidak pada tempatnya kita menyoal perbedaan di antara kita, karena memang kita berbeda. Yang penting apapun partai politiknya, apapun bajunya, apapun warnanya, kita tetap satu untuk Indonesia. Semangat membara juga digelorakan Partai PSI. Menampilkan sosok para anak muda, partai dengan warna merah ini mengaku tidak gentar menantang para seniornya. Kita tawarkan solusi untuk menghadirkan politik yang baik yang bisa membawa kesejahteraan buat banyak orang. Cara satu-satunya adalah dengan mekanisme perekrutan yang baik. Kita buka kepada semua orang yang ingin memperbaiki Indonesia, ayo gabung sama-sama. Tidak perlu takut dimintai uang formulir, uang saksi atau uang apapun karena nggak ada uang-uang itu. Dalam kesempatan ini juga terlihat para anak mantan presiden yang duduk sejajar dengan balutan partai yang berbeda. Mulai dari AHY dengan Demokratnya, Megawati dengan PDIP-nya, hingga Tommy Soeharto dengan kendaraan barunya Partai Berkarya. Yusuf Reza melaporkan untuk NET. Tekan angka golput saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, KPU Buleleng gencar lakukan sosialisasi ke pemilih. Salah satu caranya dengan menggelar permainan tradisional tajok atau enggrang.
Berbagai cara dilakukan KPU Buleleng untuk meningkatkan partisipasi pemilih saat pilkada, salah satunya dengan menggelar sosialisasi berbudaya. Di mana KPU Buleleng menampilkan permainan tradisional di saat digelarnya sosialisasi Pilgub Bali kali ini. Rencananya sosialisasi akan dilakukan di 148 desa dan pertama kali dilakukan di 5 desa Baliage di Kecamatan Banjar Buleleng. Untuk supaya lebih menarik perhatian masyarakat saat sosialisasi, maka ditampilkan permainan tajok atau enggrang. Menurut Komisioner KPU Buleleng Made Sutrawan, selain sebagai media sosialisasi, hal ini sebagai upaya pelestarian permainan tajok yang semakin hari semakin ditinggalkan. Namun yang lebih diharapkan dengan adanya permainan tajok ini semakin menarik minat para pemilih, sehingga angka golput pada Pilkada Bali mendatang jadi turun. Untuk meningkatkan partisipasi. Selain itu juga KPU melakukan sosialisasi yang berbasis keluarga, di mana petugas PPDP kami melakukan pencokotan sekaligus melakukan sosialisasi. Dari data KPU Buleleng, setiap perhelatan pilkada baik pemilihan bupati dan wakil bupati maupun gubernur Bali, tingkat partisipasi masyarakat Buleleng untuk memilih ternyata semakin besar. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Belum selesai polemik rusaknya Gelora Bung Karno pasca final Piala Presiden. Sebuah video memperlihatkan Anies Baswedan batal turun ke lapangan bersama Presiden Joko Widodo. Dalam video yang viral tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak dilarang turun oleh pasukan pengamanan Presiden. Ia pun enggan mengomentari polemik ini. Inilah video yang tengah viral dan jadi polemik saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hendak ikut bersama rombongan Presiden Joko Widodo untuk berikan Piala Presiden 2018 kepada tim Persija. Namun kemudian seorang pas pampres menghalangi sehingga Anies pun kembali ke tempat duduk. Anies pun enggan tanggapi polemik ini dan selain fokus pada kemenangan Persija, ia pun memaklumi jika petugas saat itu hanya menjalankan tugasnya. Kasihan, petugas itu hanya menjalankan tugasnya. Jadi nggak penting apa yang diomongkan, yang penting Persija menang. Tanggapi polemik ini, Ketua Steering Komite Piala Presiden, Marwarar Sirait mengajak warga untuk tidak membesar-besarkan masalah dan mengadu domba. Menurutnya tidak ada masalah apapun antara pihak penyelenggara dengan Gubernur Anies Baswedan. Tadi saya sampaikan ya, udahlah jangan diadu-adu lah. Kita ini pengen pemimpin ini saling kompak. Dan tanya aja sama Mas Anies, sama Mas Jokowi, mereka baik-baik aja kok ya. Jadi saya berharap ya kita ini juga mendukung Indonesia yang kondusif ya. Dan saya sudah bicara sama Mas Anies, saya sudah Piala Presiden tadi malam, baik-baik aja, dia happy kok. Sementara itu menurut penjelasan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin, tidak ada arahan apapun dari Presiden untuk mencegah Gubernur Anies mendampingi Presiden. Tindakan tersebut merupakan prosedur pengamanan karena Pas Pampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Meski menyandang disabilitas, tidak menyurutkan semangat Putu Ari Krisna Saputra untuk bermain bola. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabung. Calon istri idaman ya. Aku ditabung aja masuk gimana muka non. Good morning good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show setiap hari jam 6 pagi hanya di NET.
deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Life, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Meski menyandang disabilitas, tidak menyurutkan semangat Putu Ari Krisna Saputra alias Yoko untuk bermain bola. Bocah 12 tahun asal desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli ini ternyata adalah seorang penggemar berat Stefano Lillipali dan juga Bali United. Meski menggunakan tongkat, Putu Ari Krisna Saputra atau kerap dipanggil Yoko ini nampak begitu lihai memainkan sirkuit bundar. Bocah 11 tahun asal desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli ini merupakan bocah disabilitas. Yoko mendadak populer dan menjadi perbincangan netizen semenjak video bermain bolanya dengan mengenakan jersey Bali United viral di media sosial. Anak sulung dari pasangan Wayan Arsana dan Niketut Sukrami ini adalah penggemar berat Stefano Lillipali, salah satu pemain klub sepak bola Bali United. Meski belum pernah menyaksikan pemain idolanya secara langsung, namun Yoko tidak pernah absen menyaksikan laga-laga Bali United yang disiarkan melalui televisi. Yoko pun bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Hobi Yoko bermain bola terlihat sejak ia berusia 4 tahun. Dari sebuah bola yang diberikan oleh seorang wisatawan asing, Yoko mulai bermain bola bersama adiknya. Meski dalam segala keterbatasan, namun skill dan tendangan Yoko tidak kalah baik dengan anak normal seusianya. Kalau dulu sih Cristiano Ronaldo yang Kalau untuk lokal? lokal, sekarang dari Bali. Kenapa? Dia minta baju gitu, minta baju Lillipali atau gimana? Itu dikasih sama, pas ulang tahun dikasih sama kakak asuhnya. Sejak video bermain bola Yoko viral, pemain Bali United Stefano Lillipali lewat akun media sosialnya sempat memposting pesan yang menanyakan alamat rumah Yoko. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pekan ini Borneo FC luncurkan jersey baru mereka untuk mengarungi musim baru. Tak tanggung-tanggung, tim asal Pulau Kalimantan tersebut menggandeng aparel asal Amerika yang logonya centang itu loh. Nah, pastinya keren dan juga bikin penasaran banget ya. Langsung aja yuk kita lihat bagaimana jersinya. Borneo FC resmi perkenalkan jersey anyar mereka untuk menyambut musim kompetisi tahun ini. Berbeda dengan sebelumnya yang kerap gunakan aparel lokal, kali ini Pesut Eta menggandeng aparel ternama asal Amerika Serikat dengan durasi kontrak selama 1 tahun. Warna oranye tetap akan jadi warna kebesaran tim kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur ini, di mana warna hitam dan putih dipilih untuk menjadi warna tandang dan alternatif. Sementara untuk jersey penjaga gawang, warna kuning stabilo dan biru dongker akan bergantian digunakan. Berbeda dengan unsur kebudayaan yang kental pada jersey sebelumnya, jersey Borneo tahun ini didesain lebih simpel dengan filosofi semangat pantang menyerah serta harapan selalu tampil Spartan di tiap laganya. Jersey Borneo FC sendiri bakal mulai dikenakan dalam turnamen pramusim Piala Gubernur Kaltim yang diselenggarakan akhir Februari ini. Pada kesempatan itu pula, jersey anyar ini resmi diperjualbelikan untuk umum. Namun khusus bagi para supporter yang memiliki kartu anggota, mereka akan dapatkan potongan harga khusus. Kerjasama dengan aparel asal Amerika Serikat ini pun membuat Borneo FC sejajarkan diri mereka dengan tim-tim elit dunia seperti Chelsea dan Barcelona yang lebih dulu gunakan aparel yang telah berdiri selama 54 tahun ini.
Sesuai slogan yang diusung di akun Twitter mereka, New Season, New Apparel, New Look. Kerjasama jersey anyar ini diharapkan bisa berimbas dengan performa mereka di Liga tahun ini. Demi kejayaan Samarinda, jayalah pesut etam. Ya, selanjutnya saya punya informasi yang unik. Agak beda dari biasanya karena ini menyangkut legenda musik reggae. Siapa lagi kalau bukan Bob Marley. Tapi tenang, karena ini berita olahraga, kita bakal merangkum kisah hidupnya yang ternyata juga memiliki koneksi dengan sepak bola. Dunia memang mengenal Robert Nesta Marley atau yang akrab disapa Bob Marley ini sebagai musisi yang mempersembahkan alunan musik reggae ke dunia. Namun di balik itu ternyata sosok pria berambut gimbal yang lahir 6 Februari pada tahun 1945 juga merupakan seorang penggila sepak bola sejati. Seperti musik reggae yang ditulisnya dengan lirik-lirik bernuansa kritik sosial, tema-tema perdamaian serta kemerdekaan. Menurut Marley, sepak bola pun menggambarkan hal yang hampir serupa. Oleh sebab itu, sebagian kebahagiaan musisi yang menutup usia pada 11 Mei 1981 ini adalah bermain sepak bola. Maka jangan heran saat tur berkeliling dunia untuk menggelar konser, Bob Marley selalu menyempatkan diri untuk bermain bola bersama grup musiknya The Wailers. Dengan kecintaannya pada sepak bola, Bob Marley bahkan pernah melontarkan sebuah kalimat, "Jika Anda ingin mengenal saya, maka Anda harus bermain sepak bola dengan saya." Tidak aneh jika begitu banyak foto yang ditemukan Bob Marley bersama bola, baik saat dribble bola, juggling, ataupun menjadikan bola sebagai bantal. Sepak bola yang disebut Bob Marley sebagai olahraga libertarian yang menggambarkan perjuangan kebebasan, membuatnya juga menggilai kultur sepak bola Brazil di era 60-an hingga 70-an. Pada era itu, sepak bola dari negeri Samba tersebut dikenal dengan permainan indah dan tidak terkungkung dengan ketetapan formasi alias lebih memberi ruang untuk kebebasan bermain. Maka tak aneh jika sosok pria kelahiran 9 Mile, Jamaika tersebut menjadikan Santos sebagai tim favoritnya, yang juga terinspirasi dari kehadiran sosok legenda Brazil Pelé. Karena kaitan eratnya dengan sepak bola, bahkan di era modern, seorang Bob Marley yang latar belakangnya adalah musisi bisa masuk ulasan majalah sepak bola ternama asal Inggris 442. Dalam edisi yang diterbitkan tahun 2008 tersebut, 442 mengulas legenda sepak bola Jamaika era 1960-an hingga 1970-an Alan Cole, yang sempat menjadi manajer penanggung jawab Bob Marley ketika tengah menjalani tur albumnya. Terlepas dari sisi kontroversialnya, Bob Marley ternyata masih punya sejuta sisi lain yang terus menginspirasi dunia. Nah, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat serunya bersuah foto sambil menikmati sweet dessert. Tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu, yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East, hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depannya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife, hanya di Net. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa?
apa ya? Burung hantu Ireland. Yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Nah, biasanya kalau lagi jalan-jalan, paling enak itu sambil ngemil sesuatu. Yang agak nakal, boleh lah ya. Sweet dessert seperti ice cream, cake, ataupun marshmallow kayaknya enak. Di Yogyakarta nih, nggak sekedar cicipi dessert aja, di sana kita juga bisa bersuah foto ataupun sekedar main-main. Kamu pecinta ice cream? Aneka gula-gula, atau dessert manis lainnya, macam marshmallow atau red velvet cake. Nah, kalau mau berfoto dengan replika ukuran besar makanan kegemaranmu di kawasan Sleman, Yogyakarta, ada nih tempatnya. Ada 11 spot foto bertemakan dessert favorit masyarakat Indonesia. Nggak hanya berfoto, pengunjung juga bisa melepas penat dengan bermain ayunan, lompat-lompat, atau mau mencicip dessert betulan, ada kok. Yeay, full of marshmallow. Di spot foto yang ini ada banyak banget marshmallow, tapi terbuatnya dari bantal. Jadi kalau loncat atau tidur-tiduran di sini nggak bakal sakit karena empuk banget. Yang pasti sih foto-fotonya bakalan kece. Kids zaman now kan selalu update dengan spot kece tuh. Nggak heran, meski baru dibuka 13 Februari 2018 lalu, sudah banyak orang yang tahu soal tempat ini. Tempatnya tuh buat spot foto kayak bagus, terus instagramable banget. Terus aku kesini dari Klaten sama teman-temanku, emang buat foto tuh bagus banget. Spot-spot foto memang lagi naik daun di zaman milenial seperti ini. Ingin mendukung pariwisata Yogyakarta agar tidak tertinggal zaman, itulah salah satu latar belakang dari berdirinya tempat ini. Buat yang penasaran, tempat ini dibuka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai 7 malam. Tiketnya Rp50.000 untuk orang dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Gak cuma lihat gambarnya aja, sekarang udah ada aslinya. Makasih ya Mbak. Nah, setelah capek nih muter-muter foto-foto di Ice Cream World, sebelum pulang dibekelin ice cream dulu nih buat di perjalanan. Alicia Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk Net. Kalau yang satu ini cocok banget buat kamu yang suka keindahan alam dari ketinggian. Yap, tebing keraton yang ada di Kabupaten Bandung. Di sini kita bisa menikmati pemandangan hutan pinus yang menyejukkan mata. Pemandangan khas pegunungan. Inilah keindahan alam tebing keraton Desa Ciburial, Kecamatan Ciumenyan, Kabupaten Bandung. Indahnya hutan pinus serta perbukitan kawasan hutan raya Juanda membentang menyejukkan mata. Para pengunjung dapat mengabadikan suasana hutan tropis sambil berselfie.
Untuk menikmati panorama perbukitan hijau ini, kita hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Bandung. Pengunjung harus mengeluarkan kocek sebesar 12.000 per orang. Namun untuk merapat ke tebing keraton, pengunjung biasanya harus menggunakan ojek. Tarifnya pun terbilang tinggi, yaitu Rp50.000 sekali perjalanan. Kalau naik ojek itu dari parkiran mobil yang di bawah sampai sini 50.000. Mahal nggak, Kang? Kalau menurut saya sih mahal itu ya. Belum masuknya sih sekitar 12.000-an. Terus harapannya seperti apa nih, Kang? Kalau untuk harapan untuk jalan akses ya harap dibenahin. Nah kalau untuk sini kan cukup lah untuk enak suasananya. Waktu terbaik mengunjungi tebing keraton ini adalah di saat sunrise juga sunset. Sehingga pengunjung dapat menikmati kabut bergerak menyelimuti mentari pagi. Dan di sore harinya, pengunjung bisa menikmati keindahan langit dengan pemandangan jajaran perbukitan. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa ya, langsung di subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat beraktivitas. Matur suksma, Om Santi Santi Santiong. Smile over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I put you closer to my chest. Yeah, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I love you then, but you never know. 'Cause I played cool when I was scared of letting go. But I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring a coffee with kiss on the head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for the night.